Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Putri, NIM 114230001. Pada acara kesempatan ini saya akan memberikan langkah-langkah pembuatan NDVI, NDVI, dan juga NDVI di Google Engine. Oke, sebelum itu kita masuk dulu ke web Google Engine dan pastikan juga sudah registrasi Gojeknya. Setelah itu kita akan buat script baru, caranya dengan menu script ini, kita pilih new, kita klik repository, lalu kita isi dengan nama acara sembilan, create, atau oke. Setelah itu kita klik menu asset, kita klik new, pilih yang save file, klik select. Setelah itu kita cari file batas administrasi pada acara kedua yang telah disiapkan. Kita pastikan juga telah mengganti filenya, nama file, untuk spasi kita ganti dengan underscore. Oke, kita masukkan ke 6 file ini, oke, kecuali SPX. Kita klik open. Lalu kita ganti batas administrasi ini dengan nama batas Kendal. Oke. Lalu kita upload. Kita tunggu agar kita tunggu sampai file-file tersebut berhasil terupload. Oke, setelah berhasil terupload, lalu kita klik reverse asset ini. Oke, setelah muncul, kita klik import into script. Lalu kita kembali ke script, klik new file. Lalu kita isi dengan nama NDVI. Kita klik OK. Oke, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita klik asset, lalu pada batas kendali ini kita klik import into script. Oke, seperti ini. Lalu pada variabel type-nya ini kita ganti dengan batas. Lalu kita akan masukkan script yang telah diberikan sebelumnya. Oke, kita akan masukkan dari pemanggilan data citra satelit sampai memunculkan citra. Ini kita copy, lalu kita salin di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu untuk variabel MSX seperti ini kita ganti dengan batas. Oke, setelah itu kita akan masukkan script NDVI-nya. Oke, kita copy, lalu kita masukkan. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita sesuaikan dengan NDVI. Oke, karena kita akan menghitung NDVI-nya saja, maka untuk NDVI dan juga NDVI-nya kita nonaktifkan rumusnya. Caranya dengan kita share terlebih dahulu, lalu kita kontrol garis miring. Oke, so warna hijau berarti sudah ternonaktifkan. Oke, setelah itu kita sesuaikan lagi dengan NDVI. Oke, kita ganti dengan batas. Ini kita ganti dengan kental. Oke, NDVI dan NDVI. Oke, kita cek kembali jika ada yang kurang. Oke, setelah itu kita akan memasukkan rumus yang ekspor data agar bisa terekspor di drive. Kita copy, lalu kita kembali lagi ke bagian script, kita paste. Oke, setelah itu kita sesuaikan juga dengan NDVI, lalu kita ubah menjadi batas. Oke, oke, oke. Oke, setelah dirasa sudah terinput semua, lalu kita klik transcript. Oke, klik run. Lalu kita tunggu. Oke, setelah itu setelah upload kita klik save. Oke, agar memudahkan kita copy saja. Lalu kita kembali ke script. Setelah itu kita klik new, klik file, lalu kita ubah user jadi acara yang 9 yang kita buat yang baru. Lalu untuk nama file kita isi dengan NDVI, lalu kita klik OK. Oke, setelah sudah, lalu kita klik asset. Oke, setelah itu kita salin saja yang tadi kita paste. Oke, seperti ini. Lalu kita ubah menjadi batas. Oke, seperti ini. Kita ubah menjadi NDVI. Setelah itu kita nonaktifkan rumus yang NDVI. Kita nonaktifkan, lalu kita akan aktifkan yang NDVI-nya. Kita cek kembali apakah ada rumus yang salah. NDVI. Oke, setelah itu kita klik run. Ya, lalu kita run. Oke, lalu kita tunggu terlebih dahulu.
Oke, setelah itu kita oke. Setelah berhasil terupload, lalu kita klik save. Oke, setelah itu kita buat lagi seperti tadi. Kita klik new file, lalu kita masukkan nama file menjadi NDVI, lalu kita klik OK. Oh, kita ubah dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita klik OK. Oke, setelah itu kita klik aset. Lalu kita salin saja. Kita pas. Oke. Setelah itu kita sesuaikan. Kita ubah menjadi batas untuk variabelnya. Setelah itu kita sesuaikan. Kita ubah di VHID menjadi NDVI. NDVI. Kita cek kembali. Oke. Oke, lalu kita aktifkan untuk semua rumus. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita klik run. Kita klik run. Oke, lalu kita tunggu kembali. Oke, ini sudah terupdate semuanya. Lalu kita save saja. Setelah itu kita pastikan pada Google Drive masing-masing file sudah ada di Google Drive dan lanjut kita download semuanya. Oke. Setelah itu kita akan melakukan klasifikasi NDVI dan juga NDVI di software ArchMap. Kita klik Maps. Oke. Klik kanan pada Layers, Properties. Pada Coordinate System, kita ganti dengan WGS 9 Apply. Oke. Setelah itu kita klik kanan lagi, Add Data. Oke, pada cara 9 ini kita masukkan NDVI dan juga NDVI dalam bentuk file TIFF. Lalu kita klik Add. Oke. Oke, setelah itu kita uncheck saja bagian NDVI dan juga NDVI. Kita fokus ke NDVI terlebih dahulu. Kita klik kanan pada Layers NDVI, lalu kita klik Data, Export Data. Lalu namanya kita ubah menjadi kita save, lalu kita klik Yes. Oke. Setelah itu kita klik menu Art Toolbox. Setelah itu kita pilih Special Analysis Tools. Kita pilih yang Reclass, pilih Reclassify. Kemudian untuk input raster kita masukkan yang NDVI kapasitif ini. Oke, seperti ini. Lalu kita klik Classify. Untuk kelasnya kita pilih NDVI 5. Kita ubah metodenya menjadi manual. Kemudian kita sesuaikan values-nya sesuai ketentuan, yaitu 0,2, 0,36, 36, 0,5, 0,5, 0,6, sama 0,7, 2, 3, 6, 5. Oke, setelah itu kita oke. Setelah itu kita dapat menempatkan di folder acara 9. Kita klik oke. Lalu kita tunggu. Ya, setelah itu kita akan membuat raster ke polygon. Kita ke menu Art Toolbox, lalu kita pilih yang Conversion Tools. Kita pilih yang From Raster, lalu Raster to Polygon. Untuk inputnya kita pilih yang Data Raster. Oke, lalu kita klik oke. Selanjutnya kita uncheck dulu layers ini, lalu kita klik kanan, pilih properties, simbologi, kategoris, untuk value free kita ganti dengan free code, lalu kita klik add all values, kita uncheck list bagian ini, lalu kita klik kanan pada layer post ini, kita pilih yang reverse sorting, agar dari bawah, lalu kita properties portal symbols, outline-nya kita ganti no color, oke, seperti ini. Untuk NDVI kita gunakan yang rainbow ini. Oke, setelah itu kita klik apply, lalu kita klik oke. Setelah itu kita uncheck saja, kita beralih ke NDVI. Oke, kita ke NDVI. Setelah itu kita klik kanan. Kita klik kanan pada bagian layer NDVI, lalu kita klik data, export data. Kita ubah nama file menjadi NDVI. Kita save. Yes. Setelah itu kita pergi ke Art Toolbox lagi, kita pilih yang Special Analysis Tools, Reclass, lalu kita pilih yang Reclassify. Untuk input rasternya kita pilih yang sebentar. Untuk input rasternya kita pilih yang NDVI Kabupaten Kendal ini, lalu kita klik Add, kita pilih Classify. Untuk kelasnya kita ubah menjadi 6 kelas untuk NDVI. Oke, kita balikkan metode menjadi manual. Setelah itu kita ubah menjadi 0,1, 0,17, 27, 37,
2747. 1 17 27 1 17 37 1 kita klik OK. Lalu kita save pada cara ke-9 menjadi NDVI. Oke, kita klik OK. Kita tunggu. Setelah itu kita akan mengubah data raster ini menjadi polygon. Caranya sama seperti tadi. Pada Art Toolbox kita pilih Conversion Tools from raster lalu ke raster to polygon. Untuk inputnya kita pilih yang tadi file NDVI Kabupaten Kendal ini, kita klik Add lalu kita klik OK. Kita tunggu. Oke, itu kita akan melakukan simbology. Kita klik pada layer NDVI ini, lalu kita klik Properties. Pada bagian simbology kita klik kategoris. Untuk value field kita pilih yang click code, kita klik Add All Values. Lalu pada bagian bawah simbol ini kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian kita klik kanan pada layer yang kosong, pada Properties Profile Symbol. Untuk outline colornya kita pilih yang color, kita klik OK. Untuk color RAM kita pilih yang putih ke biru tua. Oke, seperti ini. Lalu kita klik Apply, lalu kita klik OK. Oke. Setelah itu kita dapat uncheck list dan meminimalkan layer ini seperti ini. Oke, setelah itu kita akan melakukan export raster ke bagian layer NDVI. Nah, kemudian kita akan melanjutkan yang NDVI. Kita klik checklist, lalu kita klik kanan, pilih yang data, export data. Untuk namanya kita ubah menjadi NDVI. Oke, kita klik save, yes. Oke, setelah itu kita klik. Oke, setelah itu kita pergi ke Art Toolbox, pilih yang Special Analysis di kelas, lalu kita pilih yang Reclassify. Bagian input raster kita pilih yang NDDI Kabupaten Kendal add Classify. Untuk kelasnya kita ubah menjadi 5 kelas. Kemudian untuk metodenya kita ubah menjadi manual. Lalu kita ubah break values-nya. Oke, kita ubah untuk yang pertama yaitu 0,1. Yang kedua kita ubah menjadi 0,15. 0,15. Lalu yang ketiga yaitu 0,25. Yang keempat 1. Lalu kita isi yang terakhir dengan nilai maksimum. Oke, setelah seperti ini kita oke. Kita klik output raster ini, kita beri nama. Oke, kita dapat klik pada icon folder ini, lalu kita dapat beri nama NDVI. Kita klik save. Oke. Setelah itu kita akan mengubah data rasternya seperti tadi. Kita klik pada conversion tools from raster, lalu kita pilih raster to polygon. Untuk inputnya kita pilih yang NDDI Kabupaten Kendal add. Oke, lalu kita oke aja. Oke, setelah itu lanjut list. Kita akan melakukan simbology ke kanan pada layer NDDI ini, kemudian properties, pada simbology, kategoris, value field, kita pilih click code, klik add all values, hilangkan tanda centang pada simbol ini, lalu klik kanan pada layer kosong, properties, profile symbol, outline-nya kita ubah menjadi color, oke. Setelah itu untuk color frame-nya kita gunakan yang ini. Oke, setelah itu kita klik apply, oke. Oke, selanjutnya kita klik layers, kita klik kanan, di data, pada folder acara 9, klik batas admin, kita masukkan dari batas desa sampai dengan batas provinsi, kita klik add. Oke. Setelah itu untuk batas provinsi, kita ubah fill color menjadi color. Lalu kita edit simbol. Oke. Setelah itu pada batas provinsi kita klik simbol warna di bawah ini. Untuk colornya kita ubah menjadi color. Lalu kita edit simbol. Kita sesuaikan dengan simbol FPI. Oke, untuk kecamatan kita sesuaikan. Kita pilih yang simbol apply batas kecamatan. Oke. Oke. Coba juga pada bagian batas kabupaten. Batas kabupaten. Oke. Oke, untuk batas desa kita klik simbolnya. Untuk color kita ubah menjadi abu-abu. Outline-nya kita color. Oke. Oke, seperti ini. Oke, karena tadi tidak sempat record karena penyimpanan penuh, maka saya akan lanjutkan di sini. Kita tarik batas sisanya pada bagian bawah. Lalu kita dapat memilih salah satu data NDVI, NDDI maupun NDVI. Oke, setelah itu kita akan melanjutkan layouting. Oke, setelah itu kita akan membuat layout, kita uncheck dulu bagian layer sini, lalu kita klik layout view, kita klik kanan pada atas, page and setup. Oke, kita pilih yang artikel, kita cm, lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan membuat garis bantu untuk yang pertama. Oke, 1 cm, kemudian 2 cm, 27,7, 7,7. Setelah itu 28,7. Kemudian horizontal 1, 1, 14.
12,3, 13,3, 39,0, 39,0, sama 40. Oke, ratakan nanti bisa kita sesuaikan. Lalu kita buat rectangle bagian garis bantu seperti ini. Tarik kanan properties, fill color, ubah menjadi no color, ubah menjadi warna hitam. Oke, setelah itu kita buat lagi di bagian bawah. Di kanan properties, no color, hitam. Oke, seperti ini. Lalu kita checklist bagian ini. Oke, setelah itu kita bisa atur skala pada petanya. Nah, kita menekankan untuk mengatur posisi. Oke, membuat grid, kita klik kanan dari kita properties, grid, new grid, kita pilih yang vertical, kita klik next, untuk stylenya kita ganti dengan warna sky blue. Oke, next, next, untuk properties kita di bagian labels, pokoknya kita ganti dengan Times New Roman, ukurannya 10, left right, interval kita bisa sesuaikan, oke, 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 untuk intervalnya kita ubah menjadi nama saja, yaitu beri keterangan pada peta. Pertama kita pilih insert picture, lalu open, oh my god, kita kecil. Oke, setelah kita akan menggunakan keterangan teks, kita menggunakan teks, kita tambahkan Oke, setelah itu kita akan menambahkan keterangan alamat angin. Oke, kita klik insert, not row, kita pilih hasil not 8, oke. Setelah itu kita klik insert lagi, scale text, kita pilih yang absolute scale, properties, untuk scale textnya, kita pilih nomor format 0, oke. Untuk formatnya kita pastikan Times New Roman 10, 12. Kita akan menambahkan scale bar, kita pilih yang nothing silver 2, properties, nomor subdivision kita pilih 0, kita pilih bentuk meters, nomor remote, ya selanjutnya kita akan menambahkan keterangan proyeksi. Oke, untuk keterangan proyeksi kita salin saja.
yang kita akan insert data frame, kita ganti ya, kita ubah namanya menjadi insert. Oke, kita akan menambahkan batas provinsi dan daerah penelitian, kita copy paste saja. Terus yang sama yang identify copy. Oke. Oke. Oke, setelah itu kita akan menambahkan simbologi pada layar NDVI, kita klik kanan, properties, simbologi, fitur, dengan simbol ini kita ubah warnanya menjadi warna merah, warnanya color. Oke, apply, oke. Kita bisa atur stylenya. Oke, kok bisa 1 juta 1. Oke, seperti ini. Klik kanan pada insert, properties. Pada frame, background kita ganti warna apply, oke. Oke, seperti ini. Pada batas provinsi, colornya kita ubah menjadi hijau muda, oke. Setelah itu kita posisikan di sini. Oke. Nanti kita tambahkan teks untuk kedatangan Laut Jawa di sebelah sini. Dan simbol, dan simbolnya 10. Oke. Warnanya kita ubah menjadi warnanya kita menjadi apa ya? Text blue. Enggak. Warnanya kita ubah menjadi ultra blue. Oke, baik, oke. Oke. Seperti ini. Setelah itu, oke. Setelah kita klik kanan pada layarnya, kemudian kita properties, grid, new grid, kita pilih yang vertical, next, stylenya kita ubah warnanya menjadi backside blue. Oke, next, yes, properties, kemudian untuk labels, kita ganti dengan command, lalu kita klik left dan right-nya. Setelah kita juga bisa ubah intervalnya, kita gunakan satu dulu untuk melihat seberapa. Oke. Notice. Ya, seperti ini saja. Lalu kita akan tambahkan keterangan. Setelah kita akan menambahkan keterangan, kita klik dulu datanya, lalu kita klik insert, legend. Oke, setelah itu kita next saja. Untuk fontnya kita gantikan Roman. Next. Oke. Kita bisa kita ke kanan, ada grafik. Lalu kita unggroup. Kita akan menambahkan batas provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Kita pilih, lalu tambahkan garis di sini. Oke, satu. Dan simbol yang pertama yaitu batas kabupaten. Oke, apply, oke. Yang kedua yaitu batas kecamatan. Yang terakhir batas provinsi. Batas provinsi. Oke. Kita tambahkan keterangannya. Kita tambahkan.
Setelah itu kita akan menambahkan terang warna. Di sini garing. Oke. Setelah itu kita akan beri keterangan sesuai dengan klasifikasinya. Nah, oke. Saat semuanya sudah, lalu kita dapat menyimpan file dengan CSS cara 9, atau kita juga dapat mengekspor map dalam bentuk PDF. Oke, kita save aja. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.